Kenapa masyarakat Konoha payah soal keuangan? Tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan keuangan masyarakat Indonesia seringkali menimbulkan keprihatinan. Dalam sebuah negara yang dihuni oleh lebih dari 275 juta orang dengan beragam latar belakang, masalah finansial memang menjadi isu yang merata, dari kalangan atas hingga bawah. Setiap orang memiliki cerita dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Ada yang kesulitan memberi anaknya minum susu, namun tidak kesulitan membeli rokok. Ada yang hidup pas-pasan, namun terjebak dalam perjudian online. Ada yang memiliki kelebihan uang, namun tidak bisa mengelola dengan baik, tergoda untuk menghabiskan dengan berbelanja, pinjaman online, atau pay later. Kasus-kasus ini mencerminkan bahwa sebagian besar dari kita masih belum memahami betul bagaimana menjalin hubungan yang sehat dengan uang. Dalam video ini, saya ingin membahas 5 alasan mengapa masyarakat Indonesia masih memiliki tantangan besar dalam mengelola keuangan mereka. Tujuan kita adalah belajar bersama dan memahami bagaimana cara menjalin hubungan yang lebih baik dengan keuangan kita sendiri. Alasan pertama adalah mentalitas korban. Banyak di antara kita cenderung menyalahkan orang lain atas masalah finansial yang kita alami tanpa melakukan introspeksi diri. Kita seringkali merasa sebagai korban tanpa mempertimbangkan apakah kita sendiri memiliki peran dalam kondisi tersebut. Kita mungkin merasa gaji kita tidak mencukupi, namun tidak mencari alternatif lain untuk meningkatkan pendapatan kita. Kita juga mungkin melakukan pemborosan tanpa memikirkan dampaknya. Harus diingat bahwa masalah keuangan pribadi adalah tanggung jawab kita masing-masing. Tidak ada orang lain yang secara tiba-tiba memberi kita uang. Jadi, penting bagi kita untuk dewasa dan mengambil tanggung jawab atas keuangan kita sendiri. Alasan kedua adalah budaya work-life balance yang tidak sehat. Budaya kerja yang mengharuskan kita bekerja keras tanpa batas seringkali berdampak negatif pada keseimbangan hidup kita. Kita mungkin terjebak dalam lingkaran kerja yang tidak pernah berakhir, yang akhirnya membuat kita stres. Dari sinilah muncul berbagai cara untuk mengatasi stres yang mungkin tidak sehat, seperti berbelanja berlebihan atau bahkan berjudi. Nah, penting bagi kita untuk menetapkan batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi agar kita bisa mengurangi stres dan kecemasan, dan pada akhirnya membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Alasan ketiga adalah kebiasaan membayar lebih untuk alasan yang tidak jelas. Banyak dari kita seringkali membeli barang-barang mahal tanpa mempertimbangkan secara rasional kebutuhan dan fungsi barang tersebut. Contohnya adalah membeli smartphone mahal hanya untuk gaya tanpa memanfaatkan fitur-fitur canggih yang ada. Sikap seperti ini seringkali membuat kita terjebak dalam gaya hidup konsumtif yang tidak sehat, bahkan sampai menggunakan pinjaman online untuk membeli barang-barang tersebut. Alasan keempat adalah ketidakpuasan terhadap apa yang dimiliki. Banyak dari kita terjebak dalam pola pikir bahwa memiliki lebih banyak barang akan membuat kita lebih bahagia. Ironisnya, semakin kita mengejar hal-hal tersebut, maka semakin jauh pula rasa puas kita. Kebiasaan ini seringkali membuat kita tidak puas dan cenderung mengambil keputusan finansial yang buruk, bahkan sampai terjebak dalam utang konsumtif. Alasan kelima adalah fenomena judi online, pay later, dan pinjaman online. Fenomena ini telah menelan banyak korban dari berbagai lapisan masyarakat. Banyak yang terjebak dalam permainan judi online, yang akhirnya membuat mereka bangkrut dan merugikan keluarga mereka.
Penting bagi kita untuk tetap waspada dan sadar akan resiko yang ditimbulkan oleh praktik-praktik ini. Dengan menyadari dan memahami alasan dibalik masalah keuangan yang kita hadapi, kita dapat memulai mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan kita dengan uang. Semoga dengan kesadaran dan pengetahuan yang lebih baik, kita semua dapat mengelola keuangan kita dengan lebih baik dan mencapai kestabilan finansial yang lebih baik pula. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mari belajar bersama-sama untuk membangun masa depan keuangan yang lebih cerah. Sampai jumpa di video berikutnya.